Eh, halo cuy, apa kabar? Selamat datang di channel gua. Kali ini, gua akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Love Lesson. Sebelum ke cerita, silahkan kalian subscribe, share, dan like channel gua supaya bisa terus berkembang. Dan enjoy cuy. Di awal film, ada seorang wanita bernama Hisu yang berprofesi sebagai komposer dan penulis lagu populer di Fake Studio. Terlihat, Hiso menghadiri acara party dengan rekan-rekannya. Salah satu pria, kita sebut saja Jack, tertarik kepada Hiso hanya sebagai pelampiasan saja. Terlihat Hiso yang baru saja datang, langsung pergi entah kenapa. Tapi, si Jack mengejarnya dan menyentuh Hiso di lift. Tak disangka, hal itu dilihat oleh seorang pemuda yang bernama Seung-woo. Asam betul nasib pemuda tersebut. Keesokannya, Hiso pergi ke Fake Studio dan mendapatkan berita buruk karena belum menyelesaikan lagu yang sudah ditagih oleh pihak agensi. Merasa pusing, Hiso pergi mencari inspirasi. Di malam hari, Hiso kembali melihat Seung-woo yang sedang bersama pacarnya. Tak disangka, Hiso dan Seung-woo kembali bertemu di lift, dan terlihat Hiso melihati Seung-woo. Scene berganti ke cerita Seung-woo yang seorang siswa jurusan seni lukis. Terlihat Seung-woo sedang praktek lukis seorang wanita, tetapi dia tidak dapat berkonsentrasi. Scene berganti kepada Hiso yang sudah stres dengan masalah yang ada di studio musik. Karena merasa jenuh, Hiso pergi ke klub untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki mesum dan mengajak Hiso untuk mantap-mantap di mobil di pinggir jalan. Karena merasa tidak nyaman, mereka tidak jadi melakukannya. Lalu Hiso pun pergi. Sebelum pulang, Hiso singgah ke Indomaret untuk membeli cemilan. Tapi lagi dan lagi, Seung-woo dan Hiso bertemu. Karena penasaran, Hiso mengikuti Seung-woo. Hiso pun bersembunyi di dalam mobilnya dan mendapatkan inspirasi untuk menulis lagunya. Jadi gini, intinya saat Hiso bertemu Seung-woo, Hiso mendapat inspirasi untuk menulis lagu. Jadi kurang lebih seperti itu cuy. Esok harinya, Seung-woo yang sedang bermain basket dengan seorang temannya. Karena merasa lelah, mereka pun beristirahat. Tampak dari kejauhan, Hiso yang sedang berjalan sendiri dengan menggunakan pakaian yang sangat seksi. Karena penasaran, Seung-woo dan temannya mengikuti Hiso ke sebuah gedung. Ternyata di sana lagi ada seminar tentang piano dan moderatornya adalah Hiso sendiri. Seung-woo yang duduk paling depan malah menghayal mantap-mantap dengan Hiso. Karena si Johnny yang tidak karuan, ia pun pergi ke toilet dan melanjutkan hayalannya itu. Tak lama kemudian, datanglah temannya yang mengajak Hiso untuk meminta nomor Hiso. Dan dari situlah semuanya terjadi. Singkat cerita, Seung-woo mencoba menghubungi Hiso untuk mengajarinya bermain piano. Dan Hiso mengizinkan Seung-woo untuk datang menemuinya. Tanpa pikir panjang, Seung-woo langsung datang ke tempat Hiso. Sesampainya di sana, Hiso mengeluarkan sifat nakalnya. Sampai puncaknya pada saat diajarkan piano. Hiso sempat memegang tangan Seung-woo dan mengarahkan tangan Seung-woo ke bukit kembar Hiso. Karena gugup dan tak karuan, Seung-woo meminta izin untuk pulang. Saat Seung-woo pulang, Hiso mendapatkan inspirasi untuk menulis lagunya kembali. Dan dia tersadar bahwa setiap dekat dengan Seung-woo, dia akan mendapatkan ide untuk menulis lagunya. Keesokan malamnya, Seung-woo yang penasaran dengan Hiso menunggu Hiso pulang kerja.
Tak pikir panjang, Seung-Hu langsung menyosor Hisu. Niat ingin mantap-mantap, malah diajari menjilat es krim. Besok paginya, Seung-Hu dijemput dengan mobil Hisu dan diajak ke galeri seni. Lalu Seung-Hu memeluk Hisu. Karena itu, Hisu langsung menarik Seung-Hu dan melakukannya di perpustakaan. Dan di sana mereka melakukan, ya, saya tidak perlu menjelaskan, pasti kalian semua udah tahu. Lalu mereka pulang ke apartemen. Hisu pun lagi-lagi mendapatkan ide untuk menulis lagu, sambil Seung-Hu melukis Hisu. Jujur, di sini banyak adegan yang saya potong ya cuy. Lanjut, Hisu yang sudah menyelesaikan lagunya. Tapi terlihat si Jack, si pria mesum itu cemburu karena Seung-Hu dekat dengan Hisu. Dan di sisi lain, Seung-Hu didatangi pacarnya dan khawatir karena Seung-Hu sudah lama tidak masuk sekolah. Tak diduga, Hisu melihat itu semua di kaca spion mobilnya. Dia merasa cemburu dengan itu dan lalu pergi. Di malam hari, Jack telah menunggu Hisu di depan rumahnya dengan keadaan mabuk. Dengan kasar dan berani, Jack langsung menyosor goa Hisu. Tak disangka, Seung-Hu yang datang ke apartemen Hisu melihat semua itu. Lalu ia pergi dengan rasa yang sangat kecewa. Esok harinya, lagi-lagi di studio musik ada masalah karena pihak agensi kekurangan satu lagi untuk rekaman. Terlihat Hisu yang menyesal karena kejadian semalam dan dia mencoba mencari Seung-Hu ke tempat biasa, tapi ia tidak menemukannya. Sampai akhirnya Hisu mencoba mengirim pesan, tapi tidak dibalas oleh Seung-Hu. Singkat cerita, manajer datang untuk menagih satu lagu lagi untuk rekaman. Karena bingung, Hisu meminta waktu 1 minggu lagi. Scene berpindah kepada Hisu yang mencoba membuat lagu dengan mengingat-ingat kenangan tentang Seung-Hu. Tapi itu semua percuma. Dan dia pun gagal. Tak lama berselang, Seung-Hu datang dan menyatakan cintanya kepada Hisu. Dan langsung mantap-mantap dengan Hisu cuy. Sampai si Hisu pun akhirnya becek. Esoknya, terlihat Hisu yang pergi keluar kota untuk menyelesaikan lagunya. Di sana, ia terlihat fokus dan sangat serius. Namun di sisi lain, Seung-Hu sedang galau karena tak menerima kabar dari Hisu. Dan akhirnya lagu si Hisu pun jadi, yang diberi judul Goodbye to My Romance. Saat Hisu ingin pergi kembali ke kota, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Seung-Hu. Tapi alangkah disayang, hubungan Seung-Hu dan pacarnya sudah baik dan romantis. Lalu Hisu berjanji untuk tidak lagi mengganggu Seung-Hu. Lalu Hisu pun pergi dengan rasa sakit hati. Dan film pun selesai.